Sejumlah pengungsi lanjut usia di posko pengungsian Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mulai terserang penyakit. Jelang libur Natal dan Tahun Baru diprediksi ada 10 juta pergerakan penumpang yang akan menggunakan transportasi udara melalui angkasa pura. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari. Kita langsung saja ke berita pertama pemirsa. Sejumlah pengungsi lanjut usia di posko pengungsian Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mulai terserang penyakit. Mereka juga berharap agar pemerintah segera membangun tempat tinggal agar mereka bisa keluar dari pengungsian dan melanjutkan kehidupan mereka. 3 pekan di lokasi pengungsian, sejumlah pengungsi lanjut usia atau korban banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu mulai terserang berbagai macam penyakit. Seperti pasangan lanjut usia bernama Dame Pagabean. Dirinya dan istri mengeluh mengalami beberapa penyakit seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, dan beberapa keluhan lainnya. Mereka berharap agar pemerintah memperhatikan kondisi mereka di lokasi pengungsian yang dinilai tidak layak ini. Bagaimana tidak, mereka sekeluarga hanya tidur beralaskan karpet dan memakai 1 selimut untuk 4 orang. Pengungsi di lokasi ini hanya bisa pasrah dan sangat berharap kepada pemerintah agar secepatnya membangun hunian dan memikirkan sumber penghasilan untuk mereka mengingat seluruh harta benda mereka telah habis tersapu banjir. Dan memohon sebesar-besarnya agar perhatikan dulu betul. Kayak ini juga gitu. Soalnya masyarakat ini udah banyak ngeluh gitu. Jadi saya perwakilannya sebagai di sini, pengungsi di sini, kami mau sebesar-besarnya. Tolong diperhatikan dulu. Di sisi lain, seorang dermawan bernama Safri Simamora rela menutup sementara bengkel tempatnya mencari nafkah lantaran bangunan tempat usahanya tersebut digunakan untuk lokasi pengungsian korban banjir. Mulanya kan mungkin pengungsi banyak di sini, bingung cari tempat. Ya, kita buka lah lokasi ini. Biasanya apa nih Bang sebelumnya? Gudangnya buat apa? Ini buat gudang kerja. Artinya stop dulu usaha buat pengungsian Ya, dulu itulah. begitu Bang? Oke. Di sini ada perbengkelan sama ada kerjaan-kerjaan. Hingga saat ini pengungsi pun masih bingung dan bertanya-tanya bagaimana kehidupan mereka selanjutnya mengingat seluruh harta benda mereka telah habis tersapu banjir bandang yang terjadi pada Selasa 25 November lalu. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Personel Satuan Tugas Aman Nusa 2 Polda Aceh kembali menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Satgas Aman Nusa 2 Aceh Tamiang melaksanakan pembangunan dan penyaluran fasilitas MCK, mandi, cuci, kakus umum di bawah jembatan Kuala Simpang, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan ini melibatkan 5 personel Satbrimob Polda Aceh dan 20 personel Pasbrimob 1. Seluruh rangkaian kegiatan dipimpin langsung oleh Ibda Heri Yulizar selaku perwira pengendali di lapangan. Ibda Heri Yulizar menyampaikan bahwa pembangunan MCK umum ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk hadir memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan sanitasi yang layak. Ia menambahkan kehadiran personil Brimob di tengah masyarakat tidak hanya dalam konteks pengamanan, tetapi juga melalui kegiatan kemanusiaan dan sosial yang menyentuh kebutuhan dasar warga. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, lancar, serta kondusif. Kehadiran personel Brimob disambut positif oleh masyarakat setempat yang merasakan langsung manfaat dari pembangunan fasilitas MCK umum tersebut. Melalui kegiatan ini, Satgas Aman Nusa 2 Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus hadir melayani dan mengabdi kepada masyarakat sejalan dengan semangat Polri yang presisi, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan.
Dari Aceh Tamiang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Berita selanjutnya pemirsa, Polri menyalurkan 627 unit tandon air bersih sebagai bagian dari upaya penanganan bencana alam di wilayah Sumatera, termasuk bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Bantuan ini menjadi langkah konkret Polri dalam memastikan ketersediaan air bersih pasca bencana, sekaligus mendukung pemulihan kehidupan masyarakat. Di Aceh Tamiang, tandon air dipasang di Gang Sayur Dusun Subur, Desa Durian, Kecamatan Rantau untuk menampung air bersih dari sumur bor yang dibangun oleh Brimob. Fasilitas ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan dasar warga yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses air bersih akibat banjir. Komandan Pasukan Brimob 1 Brigjen Polisi Anang Sumpena menegaskan bahwa penyediaan tandon air merupakan bagian dari komitmen Polri dalam membantu masyarakat pasca bencana. Menurutnya, kebutuhan air bersih menjadi prioritas utama masyarakat. Dengan adanya tandon air ini berharap distribusi air bersih dapat lebih merata dan dimanfaatkan oleh warga dalam jangka panjang. Melalui penyaluran ratusan tandon air bersih ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam setiap fase penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan, demi memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani aktivitas secara normal. Dari Aceh Tamiang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Personil Polri yang tergabung dalam operasi kontingensi Aman Nusa 2 tahun 2025 gelombang 2 melaksanakan kegiatan pembersihan lumpur pasca banjir di ruas jalan lintas perkotaan Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu, personil Polri juga melakukan pengumpulan sampah sisa banjir. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto mengatakan bahwa kegiatan pembersihan tersebut dilaksanakan pada Selasa 16 Desember 2025. Ia menambahkan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran Polri dalam membantu masyarakat pasca bencana banjir, sekaligus untuk memulihkan kondisi lingkungan serta kelancaran aktivitas masyarakat. Dengan dilaksanakannya pembersihan ini diharapkan suasana kota kembali normal, arus lalu lintas dapat berjalan lancar dan aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, 23 hari terputus dan tidak dapat dilalui, jalan yang berada di Desa Aik Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara akan dipasang jembatan Baile oleh TNI Angkatan Darat. Kodam 1 Bukit Barisan akan mengerahkan personil sebanyak 1 batalion yang akan ditugaskan untuk membersihkan material sisa banjir di Kecamatan Batang Toru. Didampingi Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Pangdam 1 Bukit Barisan Mejen TNI Hendi Antariksa tiba di Desa Aik Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Rabu siang. Usai melakukan peninjauan di Jembatan Baile yang telah rampung di Desa Anggoli, Mejen TNI Hendi Antariksa langsung meninjau jalan putus akibat tersapu banjir di Desa Aik Garoga. Di lokasi, Mejen TNI Hendi Antariksa mengatakan personil Batalion Zeni Tempur 1 Dira Dharma akan membangun jembatan Baile sepanjang 44 meter berkapasitas 25 ton dan rencananya akan rampung 1 pekan ke depan. Selain itu, Kodam 1 Bukit Barisan juga akan mengerahkan personel tambahan sebanyak 1 batalion yang akan ditugaskan untuk membersihkan material sisa banjir agar masyarakat bisa beraktivitas seperti semula. Masyarakat tentunya juga dalam kondisi yang berduka dan kesulitan. Kita di sini membantu membangun jembatan beli, kemudian kita juga membantu masyarakat dalam mendirikan MCK, juga sumber-sumber air bor ya supaya dalam proses pasca bencana ini untuk pemulihannya ini bisa segera teratasi. Sebelumnya, jalan penghubung antara Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah di Desa Aik Garoga putus akibat tersapu banjir yang mengakibatkan kendaraan tidak bisa melintas dan pasokan BBM ke beberapa wilayah di Tapanuli Selatan terganggu. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Theo Fandi, Berita Nasional TV.
Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru diprediksi akan ada 10 juta pergerakan penumpang yang akan menggunakan transportasi udara melalui Angkasa Pura Indonesia. Hingga saat ini sudah ada 558 permintaan extra flight untuk Nataru tahun ini. Destinasi favorit masih didominasi Bali, Medan, Ujung Pandang, dan Yogyakarta. Pengelola Bandara Angkasa Pura Indonesia terus mempersiapkan peningkatan fasilitas penunjang guna kelancaran para penumpang yang akan menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Ada 37 bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura Indonesia atau In-Journey Airports dan sejauh ini sudah mulai dibuka posko Nataru yang akan memantau dan mendata segala aktivitas bandara. Journey Airports memprediksi akan ada 10 juta pergerakan penumpang selama periode Nataru, yang mana puncak pergerakan penumpang akan terjadi pada H-6 dan H-5 jelang Natal. Bahkan permintaan extra flight dalam angkutan Nataru periode 15 Desember hingga 5 Januari sudah ada 558 permintaan extra flight dan masih didominasi penerbangan domestik. Namun untuk kedatangan penumpang dari luar negeri atau wisatawan yang ingin berlibur, tujuan Jakarta, Bali, Lombok, dan Labuan Bajo masih menjadi destinasi favorit. Menurut Muhammad R. Pahlevi, Dirut Angkasa Pura Indonesia mengatakan periode Natal dan Tahun Baru kali ini, Bali, Kuala Namu, Ujung Pandang, Yogyakarta masih menjadi destinasi favorit penumpang domestik. Sementara penerbangan internasional, kebanyakan tujuan Bali, Lombok, dan Labuan Bajo menjadi destinasi wisata favorit negara asing. Dari 558 permintaan extra flight periode Natal dan Tahun Baru masih didominasi untuk rute penerbangan domestik. Kalau internasionalnya memang seperti tahun-tahun sebelumnya, Singapura menjadi favorit, Malaysia, Kuala Lumpur menjadi favorit. Tapi untuk di kita memang Kuala Namu, Bali itu menjadi satu destinasi yang favorit. Karena Bali, Lombok, Labuan Bajo itu menjadi favorit hari ini. Tidak hanya wisatawan lokal kita, tapi wisatawan luar negeri untuk berlibur merayakan Natal dan Tahun Baru di destinasi kita. Harusnya kita bangga. Dari 500 extra flight itu yang dominasi domestik atau? Hari ini masih domestik. Sementara puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 2 Januari 2026 seiring berakhirnya libur para penumpang. Dari Tangerang, Banten, Muja Platumairisa, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh PT KAI Daop 3 Cirebon, Jawa Barat, menyiapkan kereta api tambahan untuk mendukung masa angkutan arus libur Tahun Baru 2026. Kereta tambahan serta lokomotif sudah siap beroperasi setelah melalui pengecekan dan perawatan kondisi atau general check-up. Menjelang musim angkutan Natal dan Tahun Baru, KAI Daop 3 Cirebon, Jawa Barat melakukan sejumlah persiapan khusus pada Kamis siang. 14 lokomotif disiapkan untuk melayani angkutan selama momen Nataru. Dari 14 lokomotif tersebut, 1 lokomotif posko standby di stasiun Haur Gelis, Indramayu. Penambahan lokomotif tersebut disiapkan guna mengantisipasi lonjakan penumpang selama momen Nataru. Sementara itu, kesibukan masih terlihat di Dipo Lokomotif PT KAI Daop 3 Cirebon, di mana petugas nampak sibuk mengecek kondisi lokomotif serta kereta tambahan yang akan dioperasikan untuk mendukung dalam masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru 2026 mendatang. Secara umum, kondisi kereta dan lokomotif kereta tambahan ini cukup baik dan siap dioperasikan. Selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2026, pihak PT KAI Daop 3 Cirebon meningkatkan perawatan, termasuk dengan menyiapkan dan melakukan pengecekan terhadap kondisi lokomotif dan kereta tambahan. Ya, baik, untuk persiapan angkutan Nataru kali ini ada 14 lokomotif yang disiapkan oleh Daop 3 Cirebon. Jadi ada 1 lokomotif yang posko ditempatkan di stasiun Haur Gelis, dan 13 lokomotif yang operasional atau jalan. Selain loko sendiri, apakah ada lain? Lokomotif ini
seperti biasanya ya, ada pemeriksaan atau perawatan rutin di depo lokomotif. Ada daily check gitu ya, perawatan harian. Terus ada monthly check gitu ya. Dan khusus untuk persiapan angkutan Nataru ini ada general check up gitu ya. PT Kereta Api Daop 3 Cirebon memberikan perhatian khusus terhadap beberapa titik yang rawan banjir. Titik rawan banjir dan kontur tanah labil, petugas akan melakukan pembersihan saluran air. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain pemirsa, Polda Metro Jaya bongkar praktik aborsi ilegal di salah satu unit kamar di apartemen Basura, Jakarta Timur. 6 orang tersangka diamankan dari mulai pelaku, eksekutor hingga pasien aborsi. Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait pengungkapan dari Subdit Tindak Pidana Tertentu atas kasus aborsi ilegal yang terjadi di salah satu unit kamar di apartemen Basura, Jakarta Timur. Pengungkapan berawal dari laporan masyarakat yang kemudian didalami oleh penyidik dengan mendatangi langsung klinik yang telah berjalan sejak 2022 atau 3 tahun lalu. Klinik yang menawarkan jasanya melalui situs media sosial ini diketahui mematok harga untuk sekali tindakan berkisar antara 5 juta hingga 8 juta rupiah. Dan saat penggerebekan yang berlangsung pada November lalu, petugas mengamankan 6 orang tersangka. 4 orang berperan sebagai dokter aborsi, asisten dokter, penjemput pasien, serta admin klinik. Sementara 2 orang lainnya merupakan pasien yang baru melakukan aborsi saat penggerebekan dilakukan. Sejumlah barang bukti juga turut diamankan termasuk peralatan medis aborsi, obat-obatan, kapas bekas aborsi termasuk bekas darah pasien yang baru melakukan aborsi. Terdapat di salah satu apartemen di Jalan Jenderal Basuki Rahmat di Kelurahan Cipinang Besar di Jakarta Timur. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan dari hasil pengungkapan bahwa diketahui kegiatan aborsi ilegal ini ya dipasarkan atau disebar ke masyarakat ini melalui website ya dengan 2 nama akun. Yang pertama adalah Klinik Aborsi Promedis dan Klinik Aborsi Raden Saleh. Bahwa biaya pelaksanaan aborsi ini sendiri bervariasi mulai dari 5 juta sampai dengan 8 juta. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Ancaman hukumannya antara 4 hingga 12 tahun penjara berdasarkan masing-masing peran tersangka. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan memusnahkan narkoba jenis sabu-sabu dan ribuan pil ekstasi. Barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan pemberantasan peredaran di kampung narkoba di wilayah Kenten Laut, Kabupaten Banyuasin. Lima orang pemakai dan pengedar narkoba berhasil ditangkap BNNP Sumatera Selatan pada penggerebekan di salah satu kampung narkoba di wilayah Kenten Laut, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan beberapa waktu lalu. Dari penggerebekan tersebut, petugas gabungan BNNP Sumatera Selatan dan TNI Polri menyita sejumlah barang bukti di antaranya sabu-sabu seberat 574,6 gram dan 5.493 butir pil ekstasi yang kini akan dilakukan pemusnahan. Barang bukti sebelumnya dilakukan pengecekan oleh tim Lab 4 Polda Sumatera Selatan untuk membuktikan jika barang bukti tersebut benar-benar narkoba. Usai dinyatakan mengandung zat berbahaya, lalu narkoba dihancurkan dengan cara diblender dan dilarutkan dengan cairan pembersih lantai. Kepala BNNP Sumatera Selatan Brigjen Pol Hisar Sialagan menjelaskan, pemusnahan ini dilakukan untuk memenuhi proses hukum tersangka. Jelang Natal dan Tahun Baru 2025, BNNP Sumatera Selatan juga akan melakukan pemetaan di tempat-tempat yang dianggap rawan maraknya peredaran narkoba di wilayah Sumsel, dari mulai tempat hiburan malam hingga perkampungan. Pemetaan tetap kita lakukan dan bisa mungkin dilihat sendiri bagaimana
semua instansi baik dari Polda, Polres, Direktorat Narkoba, Bea Cukai hadir di sini menunjukkan keterpaduan kita kerjasama yang sinergis dengan semua APH dan semua stakeholder yang ada. Kita saling tukar-menukar informasi karena untuk diketahui bahwa musuh kita itu terlalu besar untuk kita hadapi sendiri. Semakin kita bisa bersinergi dan berkolaborasi, semakin kita punya daya lawan untuk pengungkapan sindikat narkoba. Untuk daerah-daerah ya, mungkin ada tapi tidak saya sampaikan di sini. Semua punya potensi untuk jadi lokasi atau baik itu sebagai tujuan ataupun jalur transit. Dari data survei BNN 5 tahun terakhir yang mana data ini belum diperbarui, Sumatera Selatan menempati urutan kedua secara nasional sebagai provinsi tingkat prevalensi tertinggi pengguna narkoba Indonesia mencapai 5%, hampir 2 kali lipat dari angka prevalensi nasional sekitar 2,4% pada periode survei yang sama. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Berita Nasional TV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional pagi kali ini. Saya Restuan dari peserta yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.